Talk of Podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Sorry ya, di video kali ini kita pakai masker. Ya, kita tahu lah, sekarang sedang waktu pembuatan video ini kita lagi di tengah-tengah PPKM yang terus diperpanjang entah sampai kapan ini nanti, gitu. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas soal kinerja pemerintah daerah. Jadi kita kemarin kan udah bahas ya tentang kita udah melakukan desentralisasi dan lain sebagainya. Awalnya mungkin pemerintah daerah itu kurang maksimal dalam bekerja. Nah, sekarang setelah desentralisasi, apakah pemerintah daerah itu memang melakukan kinerja dengan baik? Nah, itu kita akan diskusikan hari ini. Oke, di sini bersama saya ada Mas Pandu. Kita akan mulai membahasnya dari sekarang. Oke, Mas Pandu, gimana menurut Mas Pandu? Memang gimana sih Mas setelah desentralisasi ini, pemerintah daerah itu beneran bekerja dengan baik nggak sih? Gitu. Nah, itu pertanyaan yang menarik ya, karena saya kira Mas Ferdian dan teman-teman. Saya kira teman-teman juga yang ada di daerah ya. Saya kira semua berasal dari daerah ya. Ya. Karena berada di bawah layar-layar pemerintahan itu. Iya. Nah, pertanyaan paling utama setelah 20 tahun reformasi, tentu saja, apakah kemudian pemerintah daerah itu di Indonesia ya itu bekerja memiliki kinerja lebih baik gitu. Nah, untuk melihat ini Mas Hardian, itu ada beberapa sudut pandang ya. Yang pertama tentu saja sudut pandang ekonomi sosial dan politik tentu saja. Tapi mungkin itu biar orang-orang politik ya. Nanti kita hanya singgung-singgung sedikit. Tapi yang pasti dilihat dari sisi ekonomi politik dan kemudian dilihat dari sisi kinerja birokrasi dan secara umum ekonomi di daerah itu apakah jauh lebih baik. Yang paling utama tentu saja pada saat kemudian pertanyaannya adalah apakah berkinerja baik, itu kan yang paling utama output. Sebelum otonomi daerah full seperti kita, walaupun ya desentralisasi dengan berbagai macam bentuknya, apakah terus kemudian ekonomi sosial dan dalam artian lebih luas itu kesejahteraan ya. Apakah itu kemudian menjadi jauh lebih baik? Nah, kayak gitu kondisinya. Kalau menurut Mas Rian gimana? Lebih baik nggak? Tergantung. Tergantung apa? Kenapa kok tergantung? Karena ya kita tahu teman-teman, Indonesia kan sangat jamak ya orangnya. Kita sangat majemuk, mulai dari Sabang sampai Merauke, memiliki kondisi infrastruktur yang berbeda-beda dan menurut saya pasti dengan ada berbagai macam latar belakang itu pencapaian setiap daerah beda-beda. Gimana? Seperti itu kan? Nah, kita sebenarnya masih ada klasifikasi daerah ya. Ada daerah maju, ada daerah agak maju, dan ada daerah tertinggal. Nah, PR kita berada di daerah-daerah tertinggal itu. Nah, output dari desentralisasi nyatanya itu masih landscape daerah maju dan tertinggal itu masih sama seperti yang ada di sebelum reformasi. Sama saja ya, belum banyak sama berubah. saja masih Jawa mendominasi daerah-daerah maju itu ya, walaupun di Jawa itu juga disparitasnya juga lumayan tinggi ya. Tentunya ya. Misalnya seperti di Banten, daerah-daerah yang agak-agak dalam ya di Banten itu, yang walaupun pergi ke Jakarta ya dekat sekali, tapi mereka juga banyak sekali daerah-daerah yang tertinggal. Jawa Barat, Jawa Tengah saya kira ya, Jawa Tengah otomatis. Di Jawa Timur saja yang hampir semua PDB-nya itu hampir merata, tapi di beberapa daerah di Jawa Timur juga sama. Daerah-daerah seperti Sumatera itu juga sama. Jadi otomatis pada saat kita bicara tentang output, apakah kemudian desentralisasi bisa mensejahterakan masyarakat? Pertanyaannya adalah, yang kemudian muncul adalah apakah benar-benar bisa mensejahterakan? Ternyata belum. Memang benar, uang yang ada di dompet banyak orang itu lebih banyak gitu, tapi apakah terus kemudian dengan inflasi, dengan kenaikan harga-harga yang kemudian juga ikut terkerek naik ya, melambung ya, itu otomatis juga menekan daya beli masyarakat, dan otomatis landscape sekarang mungkin baik di beberapa daerah seperti Sumatera dan Kalimantan sudah mulai membaik, tapi daerah-daerah yang timur ada atau tidak adanya desentralisasi, praktek desentralisasi yang full otonom ke rata-rata ya ke kabupaten kota, itu sebenarnya tidak terlalu membekas ya. Mungkin teman-teman juga ada yang berasal dari daerah Nusa Tenggara kali ya. Oh iya. Nusa Tenggara itu
ya menurut banyak data, laporan-laporan dan perkembangan berita-berita terakhir memang kayaknya di sana menjadi daerah yang perlu diberikan perhatian lebih karena kondisi perekonomian yang cukup ya seperti itulah kondisinya seperti itu. Walaupun kemudian ada berbagai macam spesialisasi atau dana-dana khusus ya yang kemudian diturunkan ke daerah-daerah tersebut, tapi nyatanya juga belum memberikan dampak yang jauh lebih baik dari harapan yang sebelumnya. Jadi ini rata-rata IPM kita juga secara nasional sebenarnya bagus ya, naik terus ya teman-teman. Nanti bisa lihat di tampilan yang yang tersaji gitu. Nah, secara umum sebenarnya IPM naik terus. Tapi di sisi yang lain beberapa daerah seperti Papua, sebagian Sulawesi dan Nusa Tenggara itu IPM-nya juga masih sama. Di beberapa daerah yang tertinggal di kabupaten-kabupaten kota di Jawa juga ada beberapa yang IPM-nya masih berada di bawah nasional. Padahal di sisi yang lain, kalau teman-teman lihat juga di grafis, maka kita bisa simpulkan pada saat kita membahas tentang IPM rendah, kemiskinan, rata-rata mereka juga tinggal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam ya sebenarnya. Daerah-daerah yang kemudian bukan hanya hijau secara landscape ya, tapi di bawahnya ada banyak tambang, kemudian ada sumber daya seperti angin, pokoknya yang bisa ikan, dirubah menjadi potensi-potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekitar. Jadi ini yang kemudian pertanyaan utama setiap kali ganti rezim. Bahkan misalnya kita bicara di banyak negara, apakah Rusia jauh lebih baik setelah dia berganti? Istilahnya kita bicara tentang konsep ideologi besar ya. Rusia pasca Uni Soviet apakah ada perbaikan? Saya kira juga 11-12 ya. Di banyak negara saya kira ini juga mengalami yang sama. Jadi sebenarnya barangkali yang menjadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah adalah barangkali banyak asumsi para ilmuwan kebanyakan masih cenderung melihat integritas, melihat korupsi, melihat produktivitas itu menjadi yang paling utama daripada mengganti secara umum ya, seperti ideologi, kemudian sistem pemerintahan seperti kita udah pernah dulu awal-awal Pak Karno, kemudian Pak Harto, pasca Pak Harto juga kurang lebih sama aja. Jadi indikator kesejahteraan dalam menilai kinerja pemerintah daerah kita itu saya kira kita masih berada di tempat yang sama. Oke. Tapi kalau bisa dibilang tadi berkaitan sama sumber daya alam, kayaknya kalau kita melihat antara kondisi kemiskinan dan sumber daya alam, kalau kita menggabungkan dua data itu, kita itu kayak kalau peribahasa kayak ayam mati di lumbung padi kali ya. Mungkin bisa digambarkan kayak gitu, karena kadang kemiskinan itu justru terletak di tengah daerah yang kaya sumber daya alam ya. Nah itu gimana dan lain sebagainya. Itu mati kebanyakan makan atau gimana, Mas? Ya enggak tahu itu nanti. Apakah ayamnya nggak bisa makan padinya atau gimana itu pertanyaannya. Saya bingung juga sama beberapa peribahasa ya. Tapi kurang lebih kalau misalnya ayamnya ternyata nggak makan padi itu atau nggak lihat padi itu dan atau nggak bisa cara makannya, itu mungkin menjadi ini. Itu yang kira-kira membuat si ayam itu mati. Antara nggak bisa makan, antara mau makan tapi ada yang menghalang-halangi, antara yang mau makan tapi ternyata ada yang mencuri. Nah, itu kan kita masih belum tahu. Itu kenapa, Mas? Indeks Gini di daerah-daerah kayak sumber daya alam itu tinggi sekali. Maksudnya barangkali di atas rata-rata nasional. Kita nasional mungkin 3,9 ya. Kayaknya naik deh. Oh, naik ya? Kayaknya. 0,4 kan mungkin. Ya. Atau di daerah-daerah seperti Kalimantan dan beberapa daerah. Kalau di Jawa kurang lebih juga mirip-mirip ya, walaupun masih di bawah nasional. Nah, Gini mereka juga tinggi karena itu. Sebenarnya daerahnya kaya, tapi yang makan ya cuma sebagian orang saja. Oh, berarti ada bos ayam mungkin ya? Bos ayam. Jadi yang mati itu ayam-ayam kecil-kecil, kurus-kurus gitu, yang nggak punya akses, sedangkan bos-bos ayamnya ini yang kaya dan gemuk kayak gitu. Oke, nah tadi Mas Pandu juga menyinggung salah satu hal yang memang dari dulu sampai sekarang kita terus perhatikan itu tentang masalah korupsi sih. Korupsi kan memang masih kita tahu sebagai orang awam selalu menilai kayak gitu ya, pemerintah baik buruk itu korupsi, berkaitan dengan korupsi. Nah itu gimana Mas kalau sampai hari ini? Iya, korupsi ini menjadi concern penting ya sebenarnya pada saat kita bicara tentang kinerja daerah. Ya walaupun secara umum transparansi internasional misalnya dia tidak melihat berbasis
kabupaten atau provinsi ya, tapi di Indonesia ranking kita masih jauh sekali. Kita masih berada di zona merah lah istilahnya. Zona merah korupsi. Pada saat kita masuk ke daerah, korupsinya itu bukan sangat bervariasi lagi. Mulai dari kasus suap, kenaikan jabatan, sampai korupsi bantuan sosial 100.000 Sunat dipotong ya, disunat 20.000, disunat 30.000. Hal-hal seperti itu masih terjadi. Ngurus apapun sekarang kita masih ngasih tip gitu. Iya sih. Padahal itu adalah bukan, kalau kita ke restoran kemudian kita ngasih tips karena pelayanannya baik, itu kan jasa. Jasa. Ya walaupun layer paling rendah ya, misalnya seperti desa itu juga dia memberikan jasa, tapi di sisi lain juga maklumat untuk memberikan layanan secara lebih dulu. gratis ya, itu jauh lebih ini. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Ternyata dengan adanya otonomi, persepsi korupsi kita masih merah. Mungkin kayaknya kalau bisa dibilang korupsi itu berkumpul di Jakarta, sekarang korupsi itu menyebar ke seluruh daerah kali ya. Jadi kayak penyakit ya, corona mungkin ya waktu itu korupsi itu kayak itu. Nah, oke. Nah, tapi untuk sekarang selanjutnya kalau kita membahas soal tata kelola sendiri, Mas. Nah, itu gimana sih, Mas? Apakah sudah secara rata-rata secara nasional ini pemerintah daerah itu udah oke nggak sih katakanlah kayak gitu, bagaimana mereka menyediakan layanan publik lah, membuat keputusan dan lain sebagainya itu kayak. Sebenarnya ada beberapa riset yang menarik ya, terutama kalau yang tadi ada beberapa data dari BPS, dari survei-survei. Nah, ada dari kemitraan partnership ya, ada satu NGO yang dia fokus riset ke tata kelola pemerintahan. Dia memiliki namanya Indonesian Governance Index. Nah, di Indonesian Governance Index itu ada beberapa yang dinilai. Yang paling utama ada 4, yaitu pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan juga masyarakat ekonomi. Masyarakat usaha. Nah, pemerintahan itu secara umum bupati, wali kota, dan gubernur ya, tapi paling utama bupati dan wali kota, kemudian dan DPR, kemudian birokrasi itu secara umum struktur birokrasinya itu. Nah, saya kira teman-teman di administrasi publik ya harus bisa membedakan antara pemerintahan dan birokrasi. Dan kemudian ada masyarakat sipil, ya umumnya masyarakat, kemudian ada masyarakat ekonomi, masyarakat usaha. Bagaimanapun masyarakat usaha ini harus didorong ya, bukan hanya didorong oleh pemerintah, tapi secara umum oleh masyarakat. Karena semakin tinggi masyarakat ekonomi, maka semakin tinggi pula kinerja ekonomi di seluruh negeri. Nah, dilihat dari 4 aspek itu ya, dari pemerintah, kemudian dari birokrasi, kemudian masyarakat dan masyarakat ekonomi, kebanyakan yang paling bermasalah itu adalah pemerintahan dan birokrasi. Tapi pada saat terus kemudian kita bicara masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi, kedua elemen ini dia bermain dengan sangat baik. Masyarakat sipil selalu mendukung, dia kebanyakan patuh terhadap peraturan, dan kemudian masyarakat ekonomi paling banyak dia yang dealing dengan berbagai macam masalah-masalah yang terjadi, muncul di masyarakat. Yang kemudian muncul, entah itu peraturan, perizinan, kemudian masalah ketenagakerjaan, mereka selalu berusaha untuk dealing dengan itu, bagaimanapun caranya. Tapi yang menjadi masalah ada pemerintah dan birokrasi. Ini yang paling menurut Indonesian Governance Index, ini adalah menjadi yang krusial di Indonesia. Momok kali ya. Iya. Nah, secara politik pemerintahannya itu berasal dari sistem money politik. Berasal kebanyakan ya, terutama bukan incumbent, non-incumbent, kebanyakan mereka menggunakan berbagai macam intrik politik untuk menjadi pemimpin. Tapi di sisi yang lain, birokrasi kita itu ternyata tidak berubah pasca reformasi 99 itu. 98, 99. Nah, itu yang kemudian menurut Indonesian Governance Index yang paling krusial kenapa kinerja pemerintah daerah kita itu buruk secara umum itu adalah pemerintahan dan birokrasi. Di Indonesia, provinsi-provinsi yang katanya partnership yang bagus, DIY, kemudian Jawa Timur, DKI, ada Bali, Jambi. Walaupun kita bisa berdebat ya, saya kira teman-teman yang dari Jawa Timur atau dari DKI, apalagi DKI ya, mungkin enggak gitu. Apalagi ada sentimen politik seperti itu.
Jadi paling banyak kinerja pemerintah daerah yang paling rentan adalah pemerintahannya sendiri, si wali kota bupati dengan DPRD dan juga birokrasinya. Nah, tapi kan gini ya teman-teman. Tadi kita mengacunya pada laporan BPS dan beberapa survei lain. Nah, ini kayaknya ada satu survei yang cukup famous lah kalau untuk mengukur ini ya Mas Karli ya, mengukur kinerja daerah. Namanya itu TKID atau Tata Kelola Ekonomi Daerah. Nah, itu bisa dijelasin nggak Mas? Apa tuh? Gimana sih survei ini? Tapi seperti yang sering kita ini Mas, Ardia, yang sering kita lihat kan secara internasional kan ada Doing Business Index ya. Nah, kita di lokal ya ada TKID. TKID ini mensurvei pelaku usaha yang dia menanyakan si survei ini menanyakan kepada pelaku usaha seperti izin usaha seperti apa, kemudian kapasitas integritas bupati seperti apa. Nah, ada banyak hal yang kemudian ditanyakan, termasuk misalnya seperti infrastruktur, aksesnya, kemudian pada saat terjadi konflik itu bagaimana penyelesaian konfliknya gitu. Nah, secara umum sebenarnya di Indonesia itu daerah-daerah itu sebenarnya berperilaku ya, bupatinya itu variatif memang. Ada yang misalnya tentang integritas, apakah bupati itu tegas terhadap bawahannya yang melakukan pungutan liar misalnya, atau pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana infrastruktur jalan di daerah yang tempat Anda melakukan usaha gitu, penerangannya seperti apa gitu. Sebenarnya survei-survei seperti ini nanti teman-teman barangkali bisa cari di Google aja ya. Bisa cari di Google, atau teman-teman yang memprogram mata kuliah ini pasti akan kami lampirkan di data-datanya. Data-data ini pasti tinggal di-download ya. Jadi otomatis pada saat teman-teman lihat di situ banyak hal detail yang bisa kita lihat. Misalnya seperti akses lahan. Akses lahan ini paling penting, Mas. Misalnya seperti di Jogja. Buat kami berdua yang udah lama di Jogja itu ngerasain kalau Jogja itu sangat cepat sekali perkembangannya setelah akses lahan itu dibuka lumayan masif ya. Kalau sebelumnya itu di sini ada masalah lahan, terutama bicara tentang tanah-tanah keraton ya. Tapi sekarang semakin dibukanya akses terhadap lahan, ekonomi semakin tinggi, semakin meningkat. Jadi akses lahan ini menjadi penting, dan pada saat kemudian disurvei oleh menggunakan TKID ini, Tata Kelola Ekonomi Daerah ini, pada saat kemudian mengurus sertifikat tanah itu jadi berapa minggu. Nah, paling banyak itu memang di daerah-daerah yang memiliki akses lahan paling bagus, itu mereka paling cepat sekali modal yang masuk. Pasti tingkat penanaman modal dalam negeri terutama ya, itu paling cepat. Jadi otomatis akses lahan ini menjadi hal yang urgent atau yang menjadi konsentrasi utama dalam seorang yang berwirausaha atau orang yang berusaha untuk melakukan usaha di satu tempat. Jadi di TKID ini ada banyak memang variasi-variasi informasi yang bisa kita dapatkan. Ya, memang kalau berbicara soal Jogja kan memang sejak dilakukan reformasi birokrasi sih Mas. Mungkin kita bahas di lain waktu untuk yang materi itu. Nah, ada kalau nggak salah itu kayak istilahnya kerannya itu dibuka, keran investasi untuk mengakses data dan lahan itu dibuka deras, sehingga yang terjadi adalah banyak sekali izin-izin pembangunan itu masuk, izin hotel, apartemen dan lain sebagainya, sampai tahun 2019 kalau nggak salah. Kalau 2013 dan 2019 itu ada moratorium. Moratorium itu artinya ditutup kan ya Mas. Izinnya itu dihentikan sementara karena nggak mampu lagi karena udah banyak masalah yang muncul, terus akhirnya di stop karena saking. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa dengan pembukaan tadi reformasi birokrasi di daerah tersebut di Jogja ini itu membuat aliran itu masuk tadi, sehingga kalau dari tata kelolanya memang itu oke lah untuk para investor yang ingin menanamkan lahan kayak gitu. Dan memang ternyata kalau kita cek di data yang lain, di ID tadi, Index Doing Business-nya di Jogja, ternyata Jogja masuk di nomor 1 kalau nggak 3 ya. Pokoknya yang dia peringkat tinggi teman-teman kayak gitu. Nah, itu tuh soal TKID. Nah, selain itu kan tadi lahan ada lagi ya Mas yang lain, mungkin kayak infrastruktur. Terus apalagi izin usaha ya tentunya. Izin usaha Dan lain sebagainya. Nah,
Itu tadi soal tata kelola usaha, Mas. Mungkin ya kaitan antara usaha dan bagaimana kinerja si pemerintah daerah. Nah, ada lagi nggak sih Mas yang berkaitan dengan kalau tadi kita bilang soal Penilaian izin kinerja, usaha, penilaian kerja, kita berkaitan dengan mau nggak mau kalau kita udah ngomong korupsi, kita kan juga berbicara soal anggaran. Nah, seringkali teman-teman mungkin di berita, mungkin yang ramai itu waktu banyak pemerintah daerah yang mungkin menjadi yang politik, pejabat politik yang kayak misalkan wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa itu kayak menjadi suatu pencapaian dari setiap daerah. Nah, itu gimana Mas maksudnya dari apa itu ya istilahnya prestasi-prestasi itu atau keputusan-keputusan itu? Sebenarnya nah kalau tadi kita sudah melihat kinerja daerah itu dari sisi kesejahteraan masyarakat, kemudian survei ya tentang tingkat korupsi, kemudian kinerja secara umum ya pemerintahan. Kemudian pasti ada pertanyaan tentang bagaimana pelaporan keuangannya. Nah, kinerja pemerintah daerah itu juga dilihat dari sisi anggaran. Hampir masing-masing OPD, organisasi pemerintah daerah, mereka pasti akan membuat lakip yang kemudian nanti akan menjadi lakip kabupaten kota. Nah, selain lakip, mereka juga harus menyampaikan berbagai macam bukti-bukti pengeluaran anggarannya, itu kemudian disetorkan ke BPK. Nah, dari situ hasil dari audit BPK, teman-teman nanti dapat dilihat ya data-data di BPK. Nanti semua itu akan diaudit di BPK dan kemudian BPK akan memberikan opini terhadap anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, sebelum dari BPK ya, sebelum ke BPK ini sebenarnya kan sudah ada proses tuh. Nah, di daerah itu sebenarnya selain ada BPK itu di luar pemerintah daerah, ada namanya inspektorat daerah. Nah, inspektorat ini dia yang akan memantau sepanjang prosesnya. Mereka berkala, bisa 3 bulan, bisa semester ya. Kemudian istilahnya kalau orang-orang inspektur itu semesteran ya. Oke. Saya lagi mau semesteran nih misalnya. Nah, dari laporan per semester kepada inspektorat nanti apa-apa yang kemudian perlu diperbaiki, terutama masalah temuan-temuan anggaran misalnya. Ini pengadaan 50 buku ini kenapa sampai bulan ini belum ada, padahal di KAK kerangka acuan kerjanya itu harus sudah dilaporkan. Nah, itu pasti sudah menjadi temuan. Oh, mungkin kayak yang kemarin kasus kenapa ada laptop harga 4 juta padahal anggarannya jadi 10 juta kayak gitu kali ya. Nah, jadi inspektorat di sini dia bukan untuk judgement ya, tapi dia untuk paling banyak untuk mendampingi daerah agar tertib. Walaupun ada kejaksaan ya, tapi kejaksaan ke ranahnya nanti ke ranah peradilan. Nah, dia auditor internal ya masuknya dulu. Iya, inspektorat. Nah, dari para di Inspektorat Jenderal itu, maka bisa dilihat terutama misalnya kinerja. Kenapa serapan di dinas ini rendah gitu. Kan kalau kita ya, teman-teman juga saya kira, kenapa banyak sekali program, biasanya setengah tahun sampai ke akhir tahun itu kenapa banyak program, karena kebanyakan memang proses politiknya panjang di DPRD. Kebanyakan mereka masih barter, masih kemudian menjadi negosiasi untuk anggaran ini. Karena sama aja, kebijakan tanpa uang kan percuma. Kita ngomong ngalor ngidul ya, misalnya saya akan memajukan daerah ini, semua orang akan menjadi kaya gitu. Tapi tanpa uang bisa nggak itu terwujud? Ya, omong kosong. Walaupun kita banyak doanya, banyak kiai di daerah gitu, tapi sama aja. Kalau nggak ada uangnya ya nggak bisa jalan gitu. Walaupun ya beberapa belakangan ini memang banyak program-program stimulan tuh saya kira bagus. Misalnya mau bikin mata air membuat sumber bor di daerah A misalnya, tapi pemerintah nggak cukup uangnya, dikasih stimulan, kemudian masyarakat iuran gitu, saya kira nggak ada masalah. Tapi intinya kebanyakan memang dana-dana itu ada di pertengahan hingga akhir tahun, itu yang kemudian menjadi kinerja daerah itu menjadi lambat. Makanya kalau terutama Pantura ya, teman-teman yang di Pantura itu kenapa selalu di akhir tahun di musim penghujan selalu ada proyek pembangunan jalan. Ya karena itu. Karena memang kinerja daerah itu memang lambat, terutama di awal-awal pengesahan APBD ya. Dan kemudian itu inspektorat ya, itu berada di internal dari
bagian pemerintah daerah. Tapi yang BPK tadi Yang di eksternal ya. di eksternal dia kemudian menjadi penilai, menjadi auditor dari laporan keuangan itu. Apakah kemudian laporan keuangan itu sudah memenuhi Standar. seharusnya ya, terutama ketentuan hukum terhadap laporan keuangannya. Ada beberapa temuan ya yang dari BPK. Yang pertama adalah WTP, wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua, wajar dengan pengecualian. Wajar tanpa pengecualian itu istilahnya unqualified opinion. Jadi BPK menerima semua laporannya. Laporannya. Jadi tidak ada yang istilahnya fraud yang mungkin terjadi gitu. Kalau kemudian kalau wajar dengan pengecualian biasanya itu ada banyak temuan, kelebihan bayar misalnya, kemudian ketidaksesuaian tanda tangan, hal-hal yang barangkali kita nggak ngapain sih diurus gitu, tapi bagi auditor itu penting. Kemudian tidak wajar ini sebenarnya jarang ya. Biasanya BPK langsung memberikan yang terakhir disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kalau sudah disclaimer biasanya APBD tahun berikutnya itu dikurangi oleh Kemenkyu. Nah ini yang kemudian menjadi usaha bagi daerah agar mereka berbaik-baik gitu. Itu kenapa biasanya seorang akuntan di daerah, yang akuntan terbaik di daerah itu pasti akan berada di sekitaran sekretariat daerah agar dia bisa membuat penyusunan laporan ini. Itu ternyata ada. Ya, jadi yang paling utama di dinas-dinas itu paling utama adalah si akuntan ini. Ya beberapa orang menyebutnya perekayasa ya. Oh ya. Walaupun ada beneran ya, istilahnya ada beneran jasa pembuatan laporan. Nomenklatur perekayasa itu memang ada. Memang ada. Yang perekayasa yang misalnya kayak ini kwitansinya dari mana dan sebagainya gitu. Ini gimana caranya mempertanggungjawabkan, gimana caranya pajaknya biar clear gitu. Itu memang ada, tapi memang belakangan ini memang WTP ini dikejar. Itu kenapa banyak sekali terutama di kementerian ya, dirjen-dirjen itu terkena KPK karena menyuap auditor dari BPK. Agar yang keluar dari mereka adalah wajar tanpa pengecualian. Itu yang paling utama. Nah, itu tadi kan bentuk-bentuk pengukuran ya Mas. Nah, oke lah mungkin ya kalau kita melihat pengukuran dan yang ada di sekitar kita tuh kayak kadang kita garuk-garuk kepala ya. Ini kayak ya ampun, ini terus gimana nasib pemerintahan kita kayak gitu. Seharusnya kalaupun nanti ya teman-teman saya doakan semua ya untuk yang gabung di kelas ini mungkin nanti akan suatu saat berkarya di pemerintahan daerah kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah terus gimana sih Mas? Atau ada nggak sih standar ideal bagaimana sih pemerintahan daerah yang baik, yang mampu menyelenggarakan kinerjanya dengan baik kayak gitu? Punya kapasitas yang mumpuni gitu ya. Punya kan. Nah, ini sebenarnya ya ideal, kondisi ideal itu kan sebenarnya susah juga dilakukan. Memang. Tapi secara konseptual memungkinkan gitu. Nah, ada paling tidak ada 6 ya. Teman-teman nanti nanti tinggal ada gambar yang muncul thread gitu. Gitulah pokoknya ya. Yang penting video ini bisa terdelivery dengan baik ya. Nah, yang ada 6. Yang pertama institusi ya. Kemudian ada sumber daya manusianya, ini penting juga. Kemudian ada kebijakan yang efektif. Kemudian ada keuangan. Kelima ada teknikal itu aspek-aspek teknis yang kemungkinan bisa atau tidaknya itu terjadi. Kemudian yang keenam adalah leadership. Yang pertama itu Mas Adian ya. Yang pertama institusi itu mau tidak mau dia harus memiliki struktur yang jelas, peran, kemudian responsibilitas atau tanggung jawab yang jelas, dan bagaimana relationship antara semua layer yang ada di pemerintah daerah. Berarti ngomong soal organisasinya dulu ini. Iya. Organisasi yang baik, atau saya selalu percaya sistem yang baik. Sistem lah lebih tepat. Orang yang bekerja siapapun pasti akan ikut. Ya walaupun kemudian manusia itu juga menentukan juga, tapi bagaimanapun kita harus mendesain dulu. Sebaik-baiknya orang, mungkin kalau istilahnya ya, manusia setengah dewa aja yang menjadi ASN di Indonesia, jangan-jangan lama-lama korupsi juga gitu.
Karena istilahnya sistem. ya sistem, dan semua orang bekerja seperti itu gitu, tanpa kejelasan struktur, misalnya tumpang tindih, perannya itu nggak jelas gitu. Kalau kita sudah bekerja, misalnya kerjaan kita selesai, lantas apa ya secondary duty apa yang perlu kita lakukan gitu agar semua pekerjaan di instansi tersebut itu selesai gitu, misalnya. Ini Oke. nggak ada. Sedangkan di swasta orang itu nggak bisa diem, nggak boleh diem. Ya iya, harus ada ini. Selalu ada Tugas yang pokok ya, mengantre. tugas pokok. Kemudian kalaupun tugasmu benar-benar habis, secondary duty apa yang perlu kamu lakukan? Itu masih ada, Mas. Bantu teman gitu misalnya. Oke. Bantu Bawahan. mungkin gitu juga ya. Itu bisa juga. Jadi semua level itu harus clear, Oke. harus jelas strukturnya misalnya. Kemudian yang kedua ini sumber daya manusia, ASN ya. Yep. ASN itu menjadi penting saya kira. Tadi kalau misalnya dilihat di IGI ya, Indonesian Governance Index itu birokrasi menjadi penting. Nah, birokrasi di sini itu sumber daya manusia, dia perlu memiliki kecukupan personel yang bagus, kapabilitas masalah kapabilitas yang bagus, kemudian dia juga perlu memiliki job desk yang jelas. Job desk yang jelas ini kadang-kadang susah karena biasanya dari daerah tuh menurunkan visi misi, kemudian turun ke tugas pokok dan fungsi, dan ini fungsinya sampai sejauh mana ya? Kadang sampai nggak jelas tumpang tindih satu dengan yang lain. Iya, makanya soliter di Microsoft Windows Oh iya, itu ramai dimainkan oleh. dimainkan. Jadi itu saya kira game paling laris ya, Iya, terutama karena dipakai hari-harian oleh para ASN kita. Oke. Kemudian perlu untuk memang ini sebutannya division of labor. Division of labor ini bertugas untuk mengembangkan tata kelola ASN ya, dia jenjangnya seperti apa dan sebagainya. Makanya itu kita perlu untuk melihat misalnya seorang sarjana perikanan ya janganlah ditempatkan di dinas kesehatan. Ya. Nah, seperti itu gitu misalnya. Kesehatan ikan mungkin itu. Oh iya. Iya. Saya nggak bisa sampai ke sana ya. Oke. Kemudian itu yang ASN. ASN itu saya kira ya kita sebagai ASN juga kita mikir-mikir juga ya secondary duty apa yang kita lakukan. Tapi banyak sekarang. Sekarang arahnya juga ada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah itu saya kira itu tuh arahnya juga ke sana. Kemudian kebijakan untuk implementasi kebijakan yang bagus. Nah, perlu ada appropriate policy, aturan yang jelas, resource. Nah, yang ini yang kemudian yang juga harus terkait dengan organisasi publik atau privat yang ada di sekitarnya. Oke. Jadi kebijakan itu bukan hanya ingin apa kemudian bikin aturan dan anggarannya berapa, tapi juga bicara tentang apakah kemudian kebijakan yang dilakukan itu efektif dapat diterima oleh masyarakat, atau misalnya apakah memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang perlu dikembangkan di daerah. Jadi bukan hanya saya menjadi kepala daerah kemudian saya ingin ini, saya ingin itu gitu. Apakah itu bermanfaat, itu perlu diukur juga. Oke, kadang jadi kayak janji-janji para politisi kalau waktu kampanye itu di ini juga ya, kepak saya kebinekaan itu mau ngapain itu, coba dianalisis dulu itu, visi misinya itu nanti program kerjanya apa, mau bikin apa gitu, bantuan sosial atau apa itu mungkin kita perlu kaji gitu. Iya, memang ini ya jargon-jargon aja, ya. Jargon-jargon tapi entah apa yang mau dia berbuat. Nah, kemudian yang keempat finansial. Nah, ini kita bicara rasionalitas. Pada saat kita bicara kebijakan, kita bicara tentang idealisme, kita bicara tentang hope ya. Yep. Padahal kita harus rasional ya, kita lihat uangnya ada apa enggak. Nah, itu yang penting. Jadi having sufficient financial resource. Jadi perlu ada melihat sumber daya finansial kita itu cukup enggak untuk mensupport seluruh aktivitas dari semua tahapan yang ingin dilakukan. Oke. Uang itu menjadi poin penting. Itu kenapa saya juga kadang-kadang kalau lihat daerah-daerah yang tertinggal tuh kasihan juga. Kenapa DKI APBD-nya 70 triliun misalnya. Sedangkan di yang lain cuma 1, berapa? Iya, 1, sekian gitu. Magetan cuma 1,6. Rata-rata memang segitu. Yeah. Jadi istilahnya gubernur DKI itu tinggal tidur-tiduran jalan semua gitu. Yep.
dia mau ngapain aja, seorang gubernur DKI itu entah sukses nggak sukses memang citra ya, karena citra. Tapi menjadi seorang gubernur DKI seharusnya nggak boleh gagal. Karena sudah Resourcesnya banyak didukung sekali. dengan resources kayak gitu ya. Iya, misalnya mengatasi banjir, 70 triliun khusus untuk banjir aja pasti nggak akan habis kan. Mungkin uangnya bisa buat jadi tembok itu untuk menghadang banjir bisa sih itu. Apa kita perlu pinjam ini wali kota dari Amsterdam? Wah, iya. Nah, itu tuh perlu tuh untuk dipikirkan. Oke. Nah, bicara rasionalitas, nah kita bicara lihat uangnya ada apa enggak. Kemudian secara teknik ya, technical ini bicara tentang hal-hal yang berbau logis sistemnya ya. Apakah kita bisa melakukannya? Misalnya, saya akan memberikan layanan paling cepat kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya bupatinya jam 9 malam sudah tidur, sedangkan subuh besok atau misalnya malamnya hari terakhir untuk mensubmit berkas seorang siswa atau seseorang yang ingin mendaftarkan beasiswa, bupatinya sudah tidur. Nah, intinya adalah bagaimana secara teknis semua keinginan itu bisa tercapai. Oke. Kita kan sekarang udah ada sistem ya, e-golf. Kita sudah punya berbagai macam inovasi ya. Mungkin kalau sistem e-golf yang baik itu kalau kita datang itu udah nggak usah fotokopi KTP, Mas. Ya, masalahnya coba dicek di pemerintah daerah, teman-teman masih fotokopi KTP nggak? Kalau fotokopi berarti sistemnya masih belum oke gitu. Itulah ya. Itu yang kasus korupsinya banyak sekali juga itu. Oke. Belum lagi masalah vaksin yang harus berhubungan domisili saya kan Republik Indonesia. Oh iya ya. Oh kemarin ada meme yang bikin pusing, Mas. Katanya mau bikin KTP tapi ditanya udah punya sertifikat vaksin belum? Mau daftar sertifikat vaksin ditanya udah punya KTP belum? Orangnya sedang pusing sekarang. Kayak gitu. Itu aneh ya, hal-hal yang unik ya. Enggak kayak beberapa kali di negara di Amerika yang sangat liberal saja, daftar vaksin ya siapapun orangnya dari internasional juga boleh, mesti kamu punya identitas, kamu asli orang mana, tinggal pergi ke tempat pelayanan apotik vaksin. Ya, pelayanan terdekat misalnya kayak di apotik. Kalau di sana barangkali bisa di Walmart juga ada gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita pergi ke mana ya, Mitra 10 atau supermarket lah ya, atau misalnya Indomaret gitu, terus kemudian kita vaksin di situ, disuntik sama petugasnya. Enggak ya. Nah itu misalnya hal-hal seperti itu harus tersedia gitu, jadi cepat gitu. Orang nggak kayak tadi, secara teknikal bisa nggak gitu. Mall masuk mall harus pakai vaksin. Nah sedangkan semua orang Indonesia vaksinnya harus ngantri gitu. Berarti masuk mallnya harus nunggu vaksin dulu selesai gitu. Sebenarnya para pengusaha yang ada di dalam mall dia nggak bisa menunggu cicilannya itu semua orang divaksin kan. Cicilan yang ekonomi terus berputar tapi masalah ini belum selesai. Oke. KTP aja masih difotokopi itu tadi. Ya itu ironi kita. Nah, yang terakhir. Yang terakhir itu ada leadership ya. Ya mau nggak mau lah ya kita bicara hal yang yang cukup elemental ya dari esensial dari keseluruhan tata kelola pemerintah daerah. Leadership ini menjadi penting karena bagaimanapun membangun leadership di aras lokal itu menjadi daya dukung dari keseluruhan. Tidak ada uang istilahnya. Seorang bupati bisa bergerak keliling untuk mengumpulkan seracah demi seracah, yang kemudian bisa membuat masyarakat sekitar itu punya harapan. Bagaimanapun ya, entah itu kita bisa sebut naif atau metafor gitu misalnya, tapi itu tetap saya kira itu tetap terjadi. Menjadi ada satu bupati yang kemudian memiliki karismatik yang jiwa karisma yang cukup baik, yang kemudian bisa mendrive keseluruhan kemajuan yang ada di satu daerah. Ya, walaupun itu bisa disebut metafor, tapi bagaimanapun salah satu kapasitas pemerintah daerah itu salah satunya adalah leadership. Oke, tapi ya kalau kita dilihat dari sisi yang lain ya, ternyata leadership itu menjadi elemen ke-6, teman-teman. Ya kan? Kalau jadi urutan dari 1 sampai 6, jadi sebenarnya dia itu yang paling bawah. Jadi jangan kira kalau teman-teman itu sudah memilih jargon yang cocok, dan maka pemerintah daerah teman-teman itu akan ketika langsung berubah maju itu belum tentu.
Itu kenapa dia ada di bawah, karena hampir semua di negara maju logika rasional. Oke. Pembuatan keputusan yang rasional. Nah, itu. Jadi bukan berdasarkan karisma seorang karismatik yang kemudian pokoknya kita harus menghirup apa namanya? Semangat. Enggak, maksudnya ada misalnya untuk mencegah corona itu kita harus menghirup pakai kalung dulu suruh. Pakai kalung. Suruh pakai kalung, kan? Dia karismatik tuh. dia Kalung. menjadi menteri dengan ex gubernur ya kalau nggak salah. Ex gubernur yang sangat karismatik, diakui oleh banyak orang, dan saya mengakui dia karismatik. Pada saat dia punya leadership yang bagus, tapi di sisi lain dia tidak memiliki rasionalitas tadi, itu otomatis ya, itu menjadi barrier, bukan menjadi daya dukung dari kapasitas pemerintah yang baik. Oke. Mungkin kalau bisa sedikit dirangkum ya, mungkin teman-teman ya tadi kita sebagai dari mahasiswa jurusan administrasi publik yang kita tahu sistem dan kita tahu pemerintahan, mungkin memang lagi-lagi kita itu harus mengedepankan cara berpikir logika kita ya, rasional kita. Tadi kita melihat harus organisasi yang oke, human resource yang mumpuni, policy yang kayak gimana, dan juga finansial, bahkan aspek teknis. Baru ketika semua itu udah oke, memang baru kita mempertimbangkan soal pimpinannya kayak gitu tadi. Figur itu ya. Jadi jangan figur dulu, tapi dibalik. Jadi rasionalitasnya nggak dipikirkan. Mari kita membalikkan logika kita supaya ya itu tadi, bagaimana ini bisa terselenggara dengan baik kayak gitu. Oke, mungkin itu ya kali Mas ya. Itu aja. Itu saja teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.